kelompok A ini klien yang mengidap hidrosipalus ya, hidrosipalus dengan sejumlah permasalahannya. Silakan Bapak Ibu dibaca. Hidrosipalus atau kepala besar, jadi kepalanya besar ya. Kemudian sulit melihat ke kiri dan ke kanan secara langsung karena kepala susah dan atau tidak bisa digerakkan. Kemudian selanjutnya tidak bisa melihat sama sekali serta tidak bisa bicara. Terus selanjutnya pada saat lahir normal, kecacatan ini baru ketahuan setelah beberapa bulan dan atau pada usia kira-kira 3 bulan ke atas. Terus belum memiliki akte kelahiran dan baru 1 kali diperiksa ke rumah sakit karena kesulitan biaya. Nah, ini klien dengan mengidap ini hidrosipalus ini baiknya mau dirujuk kemana? Entah itu ke sekolah atau kelurahan, posyandu, Pak RT, pendamping PKH. Nah, itu bisa nanti pakai tanda panah ya atau garis ya. Ya Pak. Pakai garis-garis seperti ini misalkan ya. Ya Pak. Garis seperti ini. Ya, tanda panah seperti itu ya. Ya Pak. Oke, ini untuk kelompok A. Silakan kelompok A didiskusikan ya. Ya Pak. Para anggotanya. Kemudian kelompok C ini paraplegia ya, paraplegia dengan sejumlah permasalahannya. Paraplegia berat disebabkan karena kecelakaan atau jatuh. Jadi karena jatuh ya atau kecelakaan. Kemudian tulang punggungnya rusak dan mempengaruhi saraf-saraf anggota gerak. Tulang punggungnya ya rusak ya karena akibat kecelakaan. Kemudian hanya bisa berbaring saja, jadi tidak bisa bergerak apa-apa. Hanya bisa berbaring. Kemudian tidak bersih, jarang mandi. Nah, dia tidak mandi. Kemudian sering murung dan menangis. Nah, dari kondisi paraplegia ini baiknya ini dirujuk ke mana? Ke instansi apa? Ke fasilitas apa? Entah itu ke dinas sosial atau sekolah atau puskesmas, pendamping PKH, Pak RT, RBM. RBM itu rehabilitas berbasis masyarakat ya. Kemudian kelurahan, posyandu. Nah, ini baiknya kemana? Mau dirujuk kemana? Nah, silakan untuk kelompok C ini ya, untuk kelompok C memberikan tanda panah. Baiknya ini dirujuk kemana? Klien yang mengidap paraplegia ini baiknya mau dirujuk kemana seperti itu ya. Oke, silakan kelompok C, silakan didiskusikan dengan anggotanya. Iya Pak. Sudah ya. Oke, ini ya hasil dari kelompok C yang sudah duluan. Kemudian ini hasil diskusi dari kelompok A. Kelompok A. Kemudian ini ke kelompok B. Paling terakhir ini ya selesainya ya. Ini Pak, mikir Pak. Padahal dikasih duluan. Mikir Pak, Mikir bingung Pak. Bingung ya. Bingung berarti berpikir. Kalau nggak mikir nggak bingung Pak. Iya. Misalnya. Oke, sekarang saya mulai dari kelompok C ya. Kelompok C. Ya Pak. Kelompok C ini memilih dinas sosial ya sama RBM. Jadi menurut kelompok C itu klien yang mengidap paraplegia ini baiknya dirujuk ke dinas sosial kemudian ke RBM. Ini maksudnya gimana? Ini mau alasannya kenapa coba? Jadi gini Pak, karena dia sudah tidak bisa apa-apa,
Jadi ke dinas sosial itu diharapkan bisa mendapatkan bantuan. Bantuan ya. Ya, kemudian ke RBM, untuk disabilitas itu karena kalau melihat dia jarang mandi, kemudian hanya bisa berbaring, kemudian sering murung dan nangis, berarti dia itu di rumahnya kurang diperhatikan, Pak. Oh gitu. Makanya kalau di RBS mungkin ada yang merawat, ada yang memperhatikan, seperti itu, Pak. Iya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain. Oh ya, silakan Bu, silakan Bu. Harus ke pendamping PKH ya. Oh ini Ibu, untuk kelompok C ini ada tanggapan dari kelompok A, kenapa tidak harus ke pendamping PKH? Itu katanya. Nah, karena gini, kita disuruh milih hanya dua, dua kemungkinan, dua rujukan. Iya, dua rujukan. Nah, jadi dua rujukan, ya langsung saja nanti kalau misalkan langsung ke dinas sosial misalnya. Jadi nanti apabila dinas sosial ternyata dimasukkan ke PKH, ya berarti kita bisa bergabung di PKH gitu. Oh gitu. Ya. Ya gitu ya katanya ya. Nanti untuk tindak lanjutnya ini akan dijelaskan pada sesi berikutnya ya. Kemudian kelompok A ini. Kelompok A ini klien yang mengidap hidrosipalus ya. Hidrosipalus itu kepalanya besar, kaki dan tangannya itu mengecil ya. Nah, ini kelompok A ini memilih kelurahan, kemudian puskesmas ya. Kelurahan dan puskesmas. Coba saya minta alasannya kenapa memilih kelurahan dengan puskesmas. Kalau puskesmas, Pak, itu paling tidak karena dia masih bayi. Mungkin kalau di puskesmas itu nanti masih bisa diobati atau dirawat. Ya. Kemudian kenapa ke kelurahan? Karena di situ di kasusnya itu anaknya belum punya akte lahir. Terus kemudian karena keluarganya juga nggak mampu. Nah, kalau mau mendapat bantuan atau paling tidak pakai KIS misalnya, itu kan anaknya harus punya akte lahir, Pak. Biar masuk ke KK dan punya akte lahir baru bisa diuruskan KIS-nya, Pak. Oh, gitu, Pak. Ya, oke. Dari apa yang dijelaskan dari kelompok A itu mungkin ada tanggapan lain dari kelompok lain. Oke, silakan kelompok A. Kenapa tidak memilih dinas sosial? Karena dinas sosial itu bisa lebih apa ya, variabelnya lebih luas. Nanti bisa dinas sosial katanya ini bisa mengantarkan ke puskesmas atau mungkin RBM. Itu kenapa katanya? Kenapa tidak langsung ke dinas sosial? Intinya kenapa nggak langsung ke dinas sosial? Anak ini belum punya akte. Oh iya. Jadi yang harus diurus duluan sebelum ke tingkat yang lebih tinggi, lebih jauh, itu Pak anak ini dibuatkan akte dulu. Makanya ke kelurahan untuk pembuatan akte dulu gitu. Biar dapat bantuan gitu maksudnya, Pak. Oke. Jadi gitu ya. Jadi orang yang mengidap hidrosipalus ini baiknya dirujuk ke kelurahan dengan puskesmas gitu ya. Kalau pilihannya dua. Tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa harus memilih dua ya. Ya, hanya memilih dua, Pak. Ya. Kemudian kelompok B ini orang yang klien yang mengidap dengan tangan kaki kaku kecil, kemudian bila berbicara tidak jelas, kemudian tidak bersekolah, kurang mendapat perhatian dari orang tua, tidak diperbolehkan bermain, kemudian dikurung di kamar sendirian. Nah, kelompok B ini memilih puskesmas dan kelurahan, Pak. Puskesmas dan kelurahan. Nah, ini kenapa alasannya ini kok memilih puskesmas dengan kelurahan? Pertamanya bingung, Pak. Itu yang mengidap polio itu usia berapa? Ya. Jadi kalau ke puskesmas barangkali masih ada bisa diobati, Pak. Karena polio itu kan diakibatkan karena virus. Kemudian ke kelurahan paling tidak Pak Lurah atau siapanya di kelurahan, Pak, maksudnya itu bisa memberi pengertian
ke keluarganya gitu Pak. Jadi anak itu pengidapnya itu biar diberi perhatian lah paling tidak di rumah gitu maksudnya Pak. Makanya milih ke puskesmas dan kelurahan. Jadi Pak Lurah bisa ikut mendekatin keluarganya gitu maksudnya Pak. Gitu ya. Ya. Gitu ya. Mungkin ada tanggapan lain mungkin. Oke, itu dari kelompok berapa itu? Kelompok C ya. Kelompok C Ya, ini kelompok B Pak. oh kelompok B ya? Ya. Enggak, tanggapannya dari kelompok C. Tanggapan dari kelompok C, ya, Tanggapan Pak. dari kelompok C. Ini katanya kenapa tidak langsung ke pendamping PKH gitu katanya. Karena secara pendamping PKH itu bisa memfasilitasi ke instansi lain katanya. Seperti halnya mendapatkan membantu mengkomunikasikan dengan dinas sosial dan lain sebagainya gitu katanya. Ya itu Pak, pilihannya cuma dua Pak. Pilihannya Ya cuma kita dua. cari yang paling mudah aja Pak dulu gitu. Maksudnya paling tidak kalau di puskesmas karena itu akibat virus siapa tahu bisa sembuh. Kemudian ke kelurahan biar Pak Lurah atau siapa wakilnya di kelurahan ke rumahnya Pak, biar ngomongin orang tuanya, biar ngomongin orang rumahnya untuk ngasih perhatian dulu Pak. Gitu ya. Iya Pak. Biar Semangat anaknya Pak, orangnya Pak. semangat. Terus mungkin ada tanggapan lain mungkin dari